Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 11 November 2024. Gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Sermagus CSSR mengajak saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesali, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah majalah mingguan Katolik, The Tablet, pernah menyajikan sebuah kisah tentang seorang imam sepuh, seorang imam tua namanya Cyril Murtak. Dia melayani umatnya dengan penuh sukacita sampai usianya yang ke-92 tahun. Imam tua itu begitu dicintai umatnya, sangat dihargai, dihormati umatnya, karena dia menjadi seorang imam sederhana yang mampu menghargai, yang mampu mendengar, yang mampu menasihati, yang mampu menyatukan, yang mampu mengampuni umatnya. Hal yang sama diwartakan kepada kita hari ini, saudara-saudari, dalam kutipan firman Tuhan. Kita semua diajak untuk mempraktikkan cara hidup beriman Kristiani yang hakiki. Kita hanya dapat melakukannya apabila ada dasar iman yang kokoh, serta kepercayaan yang teguh kepada penyelenggaraan ilahi. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, kisah perjalanan hidup imam sepuh Cyril Murtak tadi bagaikan cermin dari bacaan Injil hari ini. Dia tidak menghakimi, melainkan mengampuni. Dia juga tidak menyesatkan, melainkan menyatukan umatnya. Ia tidak membiarkan umatnya berkutat dalam dosa, tapi ia menasihati, memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Saya jadi teringat saudara-saudari di sebuah akun Instagram yang memuat Paus Fransiskus yang sedang memberikan nasihat rohani dalam rangka menyambut para pesiarah di sekitar lapangan Santo Petrus. Dia menasihati para imam untuk menjadikan ruang pengakuan dosa itu sebagai ruang pengampunan, bukan ruang pengadilan, bukan ruang penghakiman, bukan ruang interogasi, tetapi ruang pengampunan. Bahkan kalau imam tidak mampu atau tidak memahami apa yang disampaikan sebagai dosa oleh seorang peniten, dia harus ampuni saja. Yang dibutuhkan oleh peniten adalah pengampunan, bukan interogasi, bukan penghakiman. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhir Injil hari ini, para murid meminta kepada Yesus untuk menambahkan iman mereka.
Mengapa para murid meminta untuk menambahkan iman mereka? Rupa-rupanya saudara-saudari, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipraktikkan, apalagi kalau mengingat kecenderungan manusiawi kita yang sukar memaafkan, yang sukar mengampuni, yang suka lebih membalas dendam daripada memberikan kesempatan orang untuk bertobat. Saudara-saudara, memang tidak mudah, tetapi kalau ada iman yang matang, maka hal-hal yang dinasihatkan Yesus tadi menjadi sesuatu yang tidak mustahil untuk dilakukan. Apabila orang punya iman yang kuat, iman yang matang saudara-saudari, maka tidak sulit untuk mengampuni dosa. Tidak susah untuk menghindari kesempatan berdosa. Tidak susah untuk menyesali segala dosa. Tidak susah juga untuk memohon pengampunan kalau ada iman. Maka permohonan para murid menjadi juga sebetulnya permohonan kita saudara-saudari, agar kita mudah mengampuni, agar kita mudah menjaga diri, agar kita dijauhkan dari kesesatan, agar kita mudah untuk menghindar dari kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan dosa. Untuk itu memang sebuah membutuhkan iman. Tambahkanlah iman kami. Saudari-saudara, Pastor Cyril Murtak mengatakan, faith is an invitation to believe. Iman itu adalah suatu undangan untuk percaya. Benar apa yang dikatakan oleh pastor tua ini. Kita diajak untuk menambah iman dan kepercayaan kita dengan menjalankan pesan-pesan Injil hari ini, yakni untuk menjadi saudara bagi sesama, untuk saling menjaga dan bukan saling menyesatkan, untuk saling menasihati dan bukan saling menghakimi, untuk saling mempersatukan dan bukan membangun tembok pemisah, untuk saling mengampuni dan bukan saling berbalas dendam. Saudari-saudara, semua ini butuh iman. Kalau kita mau menunjukkan diri, menunjukkan identitas Kristiani kita, kalau kita ingin bahwa gambar Kristus pada diri kita sungguh-sungguh menjadi nyata di tengah dunia. Untuk itu sekali lagi kita mohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan kami untuk menjauh dari penyesatan, untuk gampang mengampuni, untuk menghindari kesempatan berdosa, untuk saling mengingatkan, untuk saling menjaga dan menasihati, untuk membangun hidup yang bersatu, untuk senantiasa menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Untuk itu, tambahkanlah iman kami Tuhan. Semoga dengan pertambahan iman itu kami semakin bertumbuh di dalam segala macam kebajikan yang Kau kehendaki. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.